Saya bilang kalau Tuhan ada 3 masalahnya apa? Ya masalahnya adalah berarti Tuhan nggak satu kok. Lah terus problemnya apa? Kenapa Tuhan mesti satu seperti definisi orang Muslim? Kenapa? Bingung. Iya kenapa ya? Nah di situ baru mikir. Ada sebuah pertanyaan, dan mungkin pertanyaan ini juga pernah ada di benak kalian, terutama saya pribadi. Pertanyaan ini pernah ada di benak saya ketika saya berumur mungkin 17 tahun, ketika 3 SMA ataupun 2 SMA kalau tidak salah ya. Apa sih buktinya kalau misalkan Tuhan itu tidak berbilang? Kenapa Tuhan tidak boleh ada 10? Kenapa Tuhan tidak boleh ada 5? Kenapa Tuhan tidak boleh ada banyak seperti itu? Maka kita bisa jawab pertanyaan yang semacam ini dengan 2 jawaban. Jawaban pertama adalah, kalau seandainya kita katakan Tuhan itu berbilang, ya katakanlah ada 5, 10 dan sebagainya, maka kita akan terjerumus dan masuk kepada lubang infinite regress, ketidakberakhiran. Saya beri permisalan, Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B berasal dari Tuhan C, Tuhan C berasal dari Tuhan D. Begitu seterusnya, tidak akan ada berakhirnya. Apakah layak Tuhan yang masih membutuhkan yang lain itu dianggap Tuhan? Dia sendiri aja lemah, gimana untuk menjadi Tuhan dan patut kita sembah seperti itu? Ini adalah argumen yang pertama. Argumen kedua adalah, seandainya Tuhan itu berbilang, atau katakanlah Tuhan itu ada 2, gak usah banyak-banyak, dengan angka yang lebih sedikit saja. Seandainya Tuhan itu ada 2, maka mereka akan saling bersepakat ataupun saling berselisih. Seandainya mereka saling bersepakat, maka akan muncul 3 kerancuan. Kerancuan yang pertama, seandainya Tuhan A hendak menciptakan bumi di jam 10, ataupun Tuhan B hendak menciptakan bumi di jam 11, maka Tuhan B dianggap lemah. Kenapa? Karena dia telah menciptakan bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan A. Menciptakan sesuatu yang telah diciptakan, ini sama saja kesia-siaan. Atau Tuhan A berhasil menciptakan bumi, sedangkan Tuhan B nganggur, dia tidak menciptakan apa-apa, maka sudah jelas Tuhan B ini dianggap lemah, padahal berada dalam level yang sama. Maka dari itu, apakah pantas dan layak bagi kita mengimani atau menyembah Tuhan yang masih dianggap lemah? Kerancuan yang kedua, Tuhan yang A hendak menciptakan bumi, sedangkan Tuhan yang B juga hendak menciptakan bumi. Artinya kedua Tuhan ini saling bersepakat untuk menciptakan bumi. Maka hal ini mustahil dan ditolak secara akal. Kenapa? Karena tidak mungkin suatu ciptaan itu diciptakan dari 2 pencipta. Sebagaimana seorang anak tidak mungkin berasal dari 2 orang ayah, ataupun seorang anak tidak mungkin dilahirkan disebabkan oleh 2 benih sperma yang berbeda. Atau jika dipaksakan argumen ini, maka akan muncul kerancuan yang ketiga. Katakanlah Tuhan A hendak menciptakan benua Eropa, sedangkan Tuhan B hendak menciptakan benua Asia, maka hal ini ditolak ataupun mustahil. Kenapa? Karena sama saja kedua Tuhan ini dianggap lemah karena tidak mampu menciptakan ciptaan yang secara utuh. Dan kedua Tuhan ini sama-sama kekuasaannya terbatas. Artinya Tuhan yang A tidak dianggap Tuhan di bagian bumi Asia, dan Tuhan yang B tidak dianggap Tuhan di bagian bumi yang Eropa. Dan ini jelas merupakan sebuah kemustahilan dan ketidakmasuk akalan. Apakah layak Tuhan yang lemah dan kekuasaannya terbatas kita yakini dan kita imani? Tentu tidak dong. Yang kedua, seandainya Tuhan ini tidak saling bersepakat, artinya saling berselisih, maka akan muncul 2 kerancuan. Kerancuan yang pertama, jika Tuhan A hendak menciptakan bumi dan Tuhan B ingin meniadakan bumi, maka ini mustahil. Kenapa? Karena berkumpulnya 2 hal yang saling berlawanan. Jika dipaksakan argumen ini, maka akan muncul kerancuan yang kedua, yaitu jika Tuhan A berhasil menciptakan bumi dan Tuhan B tidak berhasil meniadakan bumi, maka ini juga ditolak. Kenapa? Karena sama saja Tuhan yang B dianggap lemah dalam keadaan dia itu berada satu level yang sama dengan Tuhan A, sedangkan Tuhan A juga berhasilannya tidak dianggap. Kenapa? Karena seharusnya jika mereka berdua itu dianggap Tuhan, harusnya tidak ada kata berhasil ataupun kalah, karena kedua Tuhan ini mumasalah, yaitu berada dalam satu level yang sama. Kesimpulannya adalah Tuhan yang tidak berbilang lebih masuk akal ketimbang Tuhan yang berbilang. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.